어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11 mengenai pendapatan nasional. Pada pertemuan kali ini nantinya kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat dari pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat yaitu konsep dari pendapatan nasional. Baiklah, bersama saya Amani Raudatus Syifa, kita akan membahas materi pendapatan nasional pada video kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Ada yang tahu nggak sih apa itu pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional merupakan keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dan biasanya, perhitungan pendapatan nasional dilakukan selama 1 tahun. Karena ini merupakan keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di suatu negara, maka semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka tinggi pula lah pendapatan nasionalnya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pendapatan nasional dalam bahasa sendiri? Yang kedua, yaitu manfaat pendapatan nasional. Apa sih keuntungannya atau manfaat dari kita mengetahui pendapatan nasional? Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Dengan mengetahui pendapatan nasional, kita dapat mengetahui sampai taraf mana perekonomian di negara kita jika dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Karena perhitungan pendapatan nasional tadi dalam kurun waktu 1 tahun, jadi kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian tersebut dari tahun ke tahun. Dan yang keempat, menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Setelah mengetahui bagaimana taraf perekonomian jika dibandingkan dengan negara lain dan juga mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun, maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mana yang baik untuk perbaikan dari perekonomian negara. Poin yang ketiga, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya akan terlihat perbedaannya dengan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sehingga, mereka yang memiliki skill akan menerima upah lebih tinggi karena hasil pekerjaannya lebih baik. Yang kedua, yaitu keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara yang digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Karena sumber daya alam yang banyak memberikan kesempatan lebih kepada negara untuk dapat mengeksplor sumber daya alamnya. Yang ketiga, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi, sudah dapat dipastikan tingkat pendapatan nasionalnya akan lebih baik dan lebih tinggi. Poin keempat, yaitu konsep dari pendapatan nasional. Apakah setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan dapat mempengaruhi pendapatan nasional? Jadi, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, baik sedikit atau banyak, akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Uang yang dipakai untuk membeli barang atau jasa akan dihitung sebagai pendapatan rumah tangga keluarga atau RTK. Nah, RTK ini akan menjadi perhitungan dalam produk domestik bruto atau PDB, dan PDB ini akan mempengaruhi besarnya pendapatan nasional. PDB atau Gross Domestic Product atau juga disingkat dengan GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah satu negara selama 1 tahun. Jadi semakin tinggi PDB atau GDP ini, maka pendapatan nasional juga membaik.
Ada juga yang namanya Produk Nasional Bruto atau PNB atau juga disebut dengan Gross National Product atau GNP, yaitu perhitungan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk sebuah negara selama 1 tahun. Lalu, apa yang menjadi pembeda antara GDP dan GNP? GDP perhitungan di dalam suatu wilayah negara, sedangkan GNP perhitungan berdasarkan kewarganegaraan. Lalu, ada beberapa rumus untuk mencari dari konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu Produk Nasional Bruto atau PNB atau disebut juga dengan Gross National Product atau GNP. GNP didapat dengan GDP ditambah dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri. Pendapatan neto atas faktor luar negeri ini didapatkan dari pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua, Produk Nasional Neto atau PNN atau disebut juga dengan Net National Product atau NNP, didapat dengan GNP dikurang dengan penyusutan. PNN atau NNP ini merupakan hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi dengan penyusutan modal. Selanjutnya yaitu Net National Income atau NNI, didapat dengan NNP dikurang dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Selanjutnya, Personal Income atau PI, didapatkan dengan cara NNI dikurang pajak perseroan, dikurang laba ditahan, dikurang iuran asuransi, dikurang iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Yang terakhir yaitu Disposable Income atau DI, didapatkan dengan PI atau Personal Income dikurang dengan pajak langsung. Baik, kita masuk ke contoh soal dari perhitungan pendapatan nasional. Berikut terdapat beberapa data dalam triliunan rupiah. Yang pertama GDP 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 80, dan pendapatan warga negara asing yang tinggal di Indonesia 140. Jadi soalnya berdasarkan data tersebut, hitunglah besaran Net National Income atau NNI. Bagaimana penyelesaian untuk contoh soal tersebut? Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa rumus dari NNI, yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, dalam data kita tidak menemukan berapa besaran NNP, dan sedangkan pajak tidak langsung sebesar 90. Jadi, kita harus mencari berapa nilai NNP terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara mencari NNP? Rumus mencari NNP yaitu GNP dikurang dengan penyusutan. Dan di dalam data juga tidak ditemukan berapa nilai GNP, sedangkan penyusutan sebesar 120. Lalu apa yang harus kita lakukan jika nilai GNP tidak ditemukan dalam data? Maka kita harus mencari nilai GNP terlebih dahulu dengan cara GDP dikurang dengan faktor neto dari luar negeri. Pada data terdapat nilai GDP sebesar 1.600 dan faktor neto luar negeri ini didapat dengan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia dikurangkan dengan pendapatan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, yaitu sebesar 140 dikurang 80. Jadi, untuk mencari GNP, GDP dikurang faktor neto luar negeri didapat yaitu 1.600 dikurang 60. Jadi didapat 1.540. Setelah mendapat nilai GNP, maka barulah kita dapat mencari nilai NNP, yaitu GNP dikurang dengan penyusutan. Tadi nilai GNP didapat dengan 1.540 dan penyusutan yaitu 120. Maka didapatkan hasil 1.420 untuk nilai NNP. Selanjutnya, barulah kita dapat mencari nilai NNI dengan cara NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Tadi nilai NNI didapat sebesar 1.420 dikurang dengan pajak tidak langsung yaitu 90, maka didapatkan hasil 1.330. Maka nilai NNI atau Net National Income sebesar 1.330.